الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ma'asyaral hadirin wa jumratas salihin rahimakumullah, sebagaimana biasanya sebelum khatib menyampaikan pesan-pesan dakwahnya yang tentunya bersumber dari Al-Quranul Karim dan al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah menjadi suatu ketetapan hukum bagi setiap khatib yang apabila ia telah berada di atas mimbar, maka wajib padanya menyerukan kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari atas mimbar Jum'ah yang mulia dan agung ini, di masjid yang mubarakah ini, di hari yang penuh dengan segala kebahagiaan, hari yang penuh dengan segala kegembiraan, hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada setiap diri seorang muslim untuk melaksanakan perintah salat Jum'ah dimanapun mereka berada. Hal mana dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah fadharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang penuh rasa kasih sayangnya. Wahai orang-orang yang beriman. Kita pun bertanya, siapakah yang dimaksudkan Allah dengan orang-orang yang beriman itu?
Orang-orang yang beriman adalah kita yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menegakkan salat, dia yang melaksanakan puasa, dia yang menjalin hubungan silaturahim, dia yang berbuat baik kepada sesama manusia, maka dia termasuk di dalam golongan orang-orang yang beriman. Allah panggil kita dengan panggilan penuh rasa kasih sayang tadi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru, apabila kamu dipanggil dengan suara-suara muadzin yang merdu, maka segeralah kalian mendatangi panggilan tersebut. Kata Allah, tinggalkanlah semua urusan perniagaanmu, tinggalkanlah semua urusan perkantoranmu, tinggalkanlah semua urusan duniawiamu, hadapkanlah hatimu dan pikiranmu hanya pada Allah, dan ini lebih baik bagi kamu, kata Allah, apabila kamu benar-benar mengetahuinya. Ma'asyaral hadirin wa jumratas shalihin rahimakumullah. Selanjutnya, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencintai kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyayangi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengaruniai kita dengan berbagai nikmat-nikmatnya. Maka seyogianya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan pada kita untuk melaksanakan perintah salat Jumat di masjid yang mulia dan mubarakah ini, Masjid At-Taqwa, di hari yang bertepatan dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, pengampunan dari Allah, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya manakala mereka bermohon pada Allah dengan sebenar-benarnya ampunan. Maka Allah ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ma'asyaral hadirin wa jumratas shalihin rahimakumullah, ulul albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kata Allah, di antara tanda-tanda penciptaan langit dan bumi terdapat bergantinya silih siang dan malam sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Kembali ditekankan bahwa orang-orang yang berakal adalah kita. Kita yang senantiasa mau berhitung, kita yang senantiasa mau menghitung akan sebuah perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Kita diminta oleh Allah untuk menghitung semua perjalanan hidup kita, sehingga tidak terasa kita sudah berada pada tanggal 18 Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Padahal baru kemarin kita umat Islam menyerukan dengan kalimat marhaban ya Ramadan, marhaban
sahrul syiyab, marhaban maga ya sahrul maghfirah. Terasa baru kemarin kita semua bermunajat pada Allah, memohon pada Allah agar segera diberikan Ramadan, dipertemukan kita dengan bulan yang mubarak, bulan maghfirah, bulan yang senantiasa dapat menghapus semua perbuatan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka seiring dengan waktu perjalanannya, tidak terasa kita sudah berada pada tanggal 18 Ramadan, meninggalkan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang senantiasa kita rindukan untuk memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Ramadan yang kita rindu dan kita nantikan kedatangannya. Kehadiran Ramadan bukan karena ada di dalamnya makanan-makanan yang enak di saat kita berbuka puasa. Ramadan datang bukan berarti di sana ada pesta-pesta yang meriah, tetapi kehadiran Ramadan yang kita tunggu adalah dapat mengampuni semua dosa-dosa dan perbuatan salah kita yang telah lalu. Inilah yang menjadi suatu kegembiraan bagi setiap diri seorang muslim. Inilah yang menjadi keinginan setiap orang Islam agar nantinya bisa berjumpa dengan Syahrul Mubarak, Ramadan yang mulia, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berjanji pada kita dalam sebuah hadisnya yang sangat terkenal. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apa kata baginda Rasul? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan keimanannya pada Allah, bahwa sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan pasti Allah akan mengampuninya dosa kita yang telah lalu-lalu. Inilah yang menjadi suatu kegembiraan kita umat Islam. Ada dalam suatu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang dialami oleh baginda kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diturunkannya Al-Qur'anul Karim pada suatu malam ketika beliau Rasul Muhammad berada di dalam Gua Hira. Maka datanglah malaikat Jibril padanya sambil memberikan salam, yang kemudian Jibril memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil berpeluk kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, bacalah, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." 3 kali Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi pun berkata, "Ma'ana biqarib, sesungguhnya aku tidak pintar, aku tidak bisa membaca dan menulis." Wahai Jibril, selama 3 kali dipeluk oleh Jibril, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq," ila akhir ayat. Ma'asyaral hadirin wa jumlatas shalihin rahimakumullah. Ramadan yang mulia dan mubarak, di tengah-tengahnya adalah suatu peristiwa yang sangat bersejarah, turunnya Al-Qur'anul Karim. Di malam itu, di malam yang disebut dengan nisfu Sya'ban, di mana kita umat Islam menuzulul Quran, kita menyambut nuzul Quran. Peristiwa yang terjadi ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah
untuk membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyaral hadirin wa jumratus shalihin rahimakumullah. Ramadan yang kita lalui penuh dengan tantangan dan rintangan. Karena puasa bukan semata-mata menahan lapar dan dahaga. Puasa bukan hanya sekadar menahan apa-apa yang kita lihat, tetapi puasa yang sebenarnya adalah menahan syahwat, menahan hawa nafsu yang selalu berkobar di dalam diri kita ini. Hawa nafsu inilah yang selalu membakar manusia, menjerumuskan manusia ke lembah hina dan kenistaan. Maka puasa inilah menjadi perisai bagi kita semua. Kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menahan, mengekang hawa nafsu jahat yang tadi, yang selalu berkobar-kobar di dalam diri kita. Innan nafsal ammarata bisyu', nafsu yang jahat yang dapat menyebabkan manusia berada dalam kehinaan dan kenistaan. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Ramadan yang mubarak, Ramadan yang senantiasa kita rindukan bersama, Ramadan yang selalu hadir dengan kita. Kita selalu memanfaatkan waktunya baik siang maupun malam, sebagaimana dimintakan oleh baginda Rasul. Apabila di siang hari kita berpuasa dan malam hari kita membacakan Al-Quran, kita tadarus Al-Quran, kita lebih banyak mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Ini boleh jadi Ramadan yang terakhir yang akan kita laksanakan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa memprediksi bahwa dia masih hidup tahun depan. Jangankan tahun depan, ma'asyaral hadirin, tidak ada satu manusia yang dapat memperkirakan dirinya akan mampu hidup besok hari. Maka jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang dapat membawa keampunan akan semua dosa-dosa kita. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, betapa rugilah orang-orang, betapa rugilah manusia yang diperintahkan berpuasa, kemudian selama dalam Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugilah mereka. Mereka hanya bersusah payah menahan lapar dan haus. Benarlah kata Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga, disebabkan perbuatan keji dan kemungkaran selalu mereka lakukan. Mereka hanya menahan lapar, mereka hanya menahan dahaga, sementara nafsu syahwat mereka selalu berkobar-kobar. Inilah yang menjadi kekhawatiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari ma'asyaral hadirin, di hampir akhir-akhir Ramadan, kita lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita bermohon ampunan akan maghfirah dari Allah. Karena kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa kita? Selain Allah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa manusia? Dan kelak nantinya kita akan mendapatkan tempat yang dijanjikan oleh Allah. Wasari'u maghfiratin min rabbikum wa jannatul arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Maka berlomba-lombalah kita mengejar kebaikan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah Allah di dalam bulan Ramadan, orang-orang yang selalu berhijrah, orang-orang yang selalu menginfakkan sebahagian hartanya untuk kemanusiaan, untuk para fakir miskin yang butuh pertolongan. Insya Allah Ramadan kali ini
akan lebih berkualitas dan bermakna bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal-amal perbuatan Ramadan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة وأزواجه وذريته أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وغادي الهدى. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والزنا والسيوف والمختلف والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءاتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتحليلنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. وقامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.